Aku di sini untuk berbisnis dengan Kakak Bau. Kau mabuk. Kang, keluar. Permisi, bisakah kalian berdua menyingkir? Aku perlu masuk dan bicara dengan Kakak Bau. Kau bisa masuk. Merangkak saja lewat sini. Maafkan orang lain selagi bisa. Saudara, bukankah apa yang kamu lakukan ini sudah keterlaluan? Aku hanya membulimu. Karena kau mengemis makanan. Kau seharusnya terlihat seperti pengemis. Minggir. Ayo tangkap dia. Aku ingin berbisnis denganmu. Berbisnis denganku. Kesepakatan yang menjamin keuntungan tanpa kerugian. Nan, kau punya nyali. Namun, bagaimana kau akan keluar dari sini dengan berdiri hari ini? Pinjami aku 1.000 yuan lagi. 1 bulan dari sekarang, ditambah 30.000 sebelumnya. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Baiklah, aku memberikannya padamu. Namun, sebulan dari sekarang, kau harus membayarku kembali 40.000. Ambil uangnya. Kau setuju dengan ini? Ada syaratnya. Jika kau tidak bisa membayar uangku kembali, istrimu milikku. Aku sangat menyukai wanita itu. Seorang wanita perlu dilatih dengan benar. Misalnya, lepaskan celananya, lepaskan pakaiannya, lepaskan pakaian dalamnya. Tidak yakin. Jika aku membayarnya tepat waktu, maka kamu berlutut kepada istriku, minta maaf. Keluar. Keesokan harinya. Berhenti. Inya kau, sampar. Urus urusanmu sendiri. Anak ini berani menipu uangku. Kalau hari ini, aku tidak memukulinya sampai mati. Nama belakangku bukan Gao. Berapa banyak utangnya padamu? 200. Keluar. Fangen, jangan berbohong lagi di masa depan. Fangen, Temon Chen Hao. Di kehidupan sebelumnya, Fangen dipukuli sampai mati saat mencoba menyelamatkanku. Chen Hao. Sejak kapan kau jago berkelahi? Itu tidak penting. Sekarang kita harus menghasilkan uang. Toko tiket lotre. Tidak mungkin di sini kan? Kakak, berhentilah bermimpi. Ini tidak mungkin. Dan yang satunya lagi. Kakak Hao, sudah dibeli. Memikirkan memenangkan lotre. Berikan padaku. Sudah habis. Sudah habis. Lihat kau ini. Lihat baik-baik, ini wilayah siapa? Aku memukul kalian, kan? Cepat. Hasil undian lotre sudah keluar. Kakak, aku menang. 10.000 yuan. Sudah disobek, tidak bisa ditukar lagi. Kamu merobek tiket lotreku. Kalau begitu, apakah kamu akan menyetujui hadiah yang seharusnya kutebus? Aku setuju, aku akan bayar. Kakak Hao datang sangat cepat. Kamu ambil uangnya, pergi beli semua lobster merah di pasar besok. Apa yang akan kau lakukan, kakak? Jual ke Hotel Phoenix besok. Keesokan harinya. Apa kalian berdua salah tempat? Ini Hotel Bintang 5. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Caramu bicara. Kau meremehkan orang. Kami di sini untuk menjual lobster. Dengan penampilan kalian seperti itu, kalian bahkan tidak mampu membeli 1 lobster merah. Kalau mau cari masalah, kalian salah tempat. Panggil manajermu keluar. Siapa yang mencariku? 2 orang ini tidak masuk akal. Mengatakan mereka ingin menjual lobster merah kepada kami. Hotel kami memang ada jamuan besar hari ini. Kami butuh 100 lobster merah. Kenny, manajer hotel. Tapi kami sudah memesannya di muka, jadi untuk sekarang kami tidak butuh. Tunggu sebentar, mungkin kita akan. Manajer, semua lobster merah yang kami pesan sudah habis.
Berapa harga per ekor lobster? 300 per ekor. Aku beri 200 per ekor. Kami butuh sekarang. 300 per ekor. Kita punya 102 di sini. Anak muda, kau punya nyali. Kau mencoba menipuku. Masih ada 3 jam sampai jamuan dimulai. Sudah terlambat untuk pergi ke pasar membelinya. 100 lobster merah. Hanya Hotel Phoenixku yang bisa menghabiskannya. Semua lobster merah yang kumiliki hari ini. Aku hanya akan menjualnya ke Hotel Phoenix milikmu. Manajer, ini gawat. Semua lobster merah di pasar ikan sudah habis. Apel, The film was translated and narrated 300 by per M ekor, Media. aku ambil. Harganya sedang naik sekarang. 350 per ekor. Kau, Apa kamu pikir aku sangat serakah? Jadi kenapa kalau itu hotel bintang 5? Meremehkan orang lain. siapa namamu? Chen Hao. Bagus sekali. Aku akan mengingatmu. Kami akan ambil lobster merahnya. Itu benar-benar luar biasa. Bagaimana kau tahu Hotel Phoenix akan butuh lobster merah? Aku memimpikannya. Jangan bercanda. Fangan, ambil ini. Ambil ini. Jangan pikir ini terlalu sedikit. Karena sisa uangnya perlu kugunakan untuk menghasilkan lebih banyak. Anggap saja ini investasi padaku. Apa yang kau bicarakan di antara kita? Aku tidak mau. Ambil. Saya akan bertemu dengan kakak ipar perempuan dan anak Anda. Menangis, menangis, menangis. Yang mereka lakukan hanya menangis. Fenglan, ibu dari Wei Wei. Tidak ada satupun yang bebas masalah. Ibu, anak itu masih kecil dan tidak mengerti. Kamu mengerti, jadi kenapa kamu tidak pergi kencan buta untukku? Jangan hanya diam di rumah sepanjang hari. Makan makananku dan minum minumanku. Aku belum bercerai dengan Chen Hao. Kalau belum cerai, cerai sekarang. Mengikuti si bodoh itu. Dan masih berharap hidup baik dengannya. Biar kupikirkan dulu. Kamu punya waktu untuk berpikir, tapi apakah kakakmu punya waktu? Kamu tidak akan menikahi seseorang yang punya sesuatu. Bagaimana kakakmu akan membeli rumah? Dia akan pakai apa untuk menikah? Wei Wei. Sudah ku bilang bawa surat cerai itu. Sudah kau bawa. Tidak. Sudah kusiapkan untukmu. Ayo. Ayo. Ibu. Aku sudah berubah. Aku benar-benar tidak akan di masa depan. Biarkan Wei Wei dan Xiao Mei menderita lagi. Aku benci minum, judi, memukuli istrimu. Kalau kamu bisa berubah, maka babi bisa memanjat pohon. Zhao Xingxian, ayah dari Xiao 11. Kamu harus cerai hari ini. Tidak ada ruang untuk diskusi. Ibu, aku tidak bisa menceraikan Wei Wei. Kalau kau tidak bercerai, keluar. Jangan injakan kaki di pintu keluarga Xiao kami. Jika kamu seorang pria, berhenti menjadi beban bagi Wei Wei. Dengan kondisinya, dia bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Kau dengar itu? Kau tidak berguna. Wei Wei, aku punya 30.000 yuan di sini. Meskipun aku belum bisa memberikannya padamu sekarang, tapi tunggu sampai aku melunasi utangku. Aku bisa menghasilkan lebih banyak. 30.000 yuan. Aku rasa kamu bahkan tidak punya 300. Kamu terlalu mengecewakanku. Dari mana kamu dapat ini? Apa kamu pergi berjudi lagi? Wei Wei, percayalah padaku. Ini. Aku pasti mendapatkannya dari kemampuanku sendiri. Kalau tidak percaya, kau bisa tanya Fangan. Bukankah Fangan sama tidak bergunanya denganmu? Kau bisa bicara tentang aku. Jangan libatkan kakakku dalam hal ini. Jadi kenapa, kalau aku mengatakannya, sama-sama cocok. Kalian berdua anjing dari sarang yang sama. Carl, kau tidak mau memukulku. Lihat dirimu, ayo kakak, kau lihat. Dia memukulku, ayo pukul di sini, pukul. Lepaskan. Wei Wei, pulanglah bersamaku. Keluar, keluar. Aku tidak mau melihatmu, keluar. Kamu tidak boleh pergi, bahkan lewat pintu pun tidak. Jiao tua, suruh dia tanda tangan. Dia harus menandatangani hari ini. Tidak menandatangani, tidak boleh pergi. Tanda tangan di sini. Permohonan cerai. Aku benar-benar tidak akan menceraikan Wei Wei. Tidak berguna. Lepaskan. Beberapa hari kemudian, aku akan datang menjemputmu dan anak itu. Kamu segera pergi kencan buta untukku. Kalau tidak, bawa bocah kecil ini dan pergi dari sini. Nenek, tolong jangan pukul ibuku. Aku akan jadi anak baik. Xiaomei, Ibu, Xiaomei, nenek, tolong. Xiaomei, jangan takut.
Nenek cuma bercanda dengan kita. Ini semua karena kamu pembawa sial. Kamu bocah kecil, masuk ke kamar. Kalau bukan karenamu, ibumu akan menemukan seseorang yang lebih baik. Kakak, barang bekas tidak sepadan. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir Chen Hao yang tidak berguna itu The film was masih bisa membalikan translated keadaan, and kan? narrated Segera by pakai riasan N dan Media. ganti baju untukku. Pergi kencan buta. Membiarkanmu menemukan seseorang yang punya sesuatu tidak mungkin menyakitimu, kan? Semuanya berhenti bicara. Aku akan berkemas sekarang. Dan pindah. Pindah. Kalau berani, pindah. Dan jangan pernah kembali. Idol, kau menyuruh kakakku pindah. Tanpa mas kawin, aku akan pakai apa untuk membeli rumah dan mobil? Kenapa buru-buru? Kalau aku tidak membuatnya menderita beberapa hari, apakah dia akan mendengarku? Kalau aku tidak bisa menangani gadis ini, aku hidup puluhan tahun ini sia-sia. Pengemudi ke Bandara Internasional Dijia. Baiklah, 30.000 jelas tidak cukup untuk membeli rumah. Tapi seharusnya cukup untuk uang muka garasi. Segera, tempat itu akan menjadi asrama sekolah dan rumah dekat stasiun kereta bawah tanah. Aku sedikit haus. Bisakah kau tuangkan aku segelas air? Ada air di keran kamar mandi. Silakan minum. Apa maksudmu? Kalian kesini untuk melamar posisi satpam, kan? Kami sudah penuh. Apa kalian bahkan tidak melihat ini di mana? Sembarang orang bisa masuk. Siapa yang kau bicarakan? Aku tidak menyebut nama. Kamu sendiri yang ngotot merasa tersinggung. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku punya 30.000 di kartu ini sekarang. Aku ingin membeli garasi. Apakah uang mukanya cukup? Cukup, cukup. Untuk uang muka 30.000, silakan lewat sini. Tidak perlu. Aku, si berandalan ini, tidak pantas dilayani olehmu. Panggil manajermu. Tolong jangan marah. Tuan, aku melihat apa yang kamu kenakan. Dan sejujurnya tidak memikirkan tempat parkir. Karena kamu membeli garasi, kamu pasti punya mobil. Kalau punya mobil, bagaimana mungkin tidak punya rumah? Menilai orang dari penampilan. Kau benar-benar penjual yang baik. Tuan, tolong jangan marah. Mari kita bicara di ruang VIP. Aku akan memberimu penjelasan yang layak. Pelayananku sangat baik. Aku ingin lihat trik apa yang sedang kau coba lakukan. Tuan, tolong jangan marah lagi. Anda lihat, tidak mudah juga bagi kami para penjual. Kak, kamu menyakitiku. Jangan terburu-buru mengurus masalahnya. Mari kita pilih garasinya dulu. Bagaimana? Baik. Layananmu sangat bagus. Panggil manajermu. Aku ingin secara khusus memujimu. Baik, Kak. Halo, Tuan Chen. Terima kasih atas pengakuan Anda terhadap Dijia Internasional kami dan pelayanan dari tenaga penjual kami. Dijia Internasional adalah komunitas kelas atas. Aku tentu mengakui itu. Saleswoman ini, sejak aku masuk, mengatakan aku berpakaian buruk. Dia juga memanggilku berandalan. Dan akhirnya, dia bahkan mencoba merayuku di sini. Dijia Internasional milikmu. Apakah ini sikap layanan yang kalian miliki? Tuan Chen, saya. Pelacur, kalau mau jual diri, banyak tempat. Jangan membuat orang jijik di sini. Keluar sekarang. Apakah Anda masih puas dengan pelayanan seperti ini? Rumah-rumah di sini juga cukup bagus. Aku seharusnya bisa membeli rumah di sini segera, jika tidak ada masalah. 8 hari dari sekarang, Dijia Internasional akan menjadi pengembangan properti paling populer di kota ini. Chen Hao, keluarlah. Ini belum tanggal pembayaran. Kau membawa orang dan menerobos masuk ke rumahku. Bukankah itu tidak pantas? Kapan mau bayar? Aku yang memutuskan itu. Kudengar kau dapat banyak uang. Serahkan. Siapa yang memberitahumu ini? Hentikan omong kosong ini. Bayar saja. Atau aku akan ambil rumahmu. Aku memang menghasilkan uang. Tapi aku sudah menginvestasikannya lagi. Tidak ada uang. Bicara omong kosong.
Kau beruntung dan berinvestasi. Investasi nenekmu. Kau bayar atau tidak hancurkan. Siapa yang memberitahumu aku menghasilkan uang? Kakak, aku tidak mau lagi. Oke. Aku tidak punya banyak kesabaran. Siapa yang memberitahumu? Kianyi, manajer hotel. Kau berbohong padanya. Dia tidak terima. Aku beritahu kau, aku tidak membohonginya. Bawa priamu. Dan keluar. Kianyi. Aku meremehkanmu. Lobster merah hotel kami hari ini segar. Panggil manajermu keluar untukku. Kamu ini siapa? Manajer kami orang yang bisa kamu panggil begitu saja. Apakah dia merasa bersalah dan takut? Idiot mana? Yang berani bikin masalah di hotel Phoenixku. Kau pengemis bol, kau pembohong besar tak tahu malu. Kau masih berani datang. Jaga ucapanmu. Aku lurus dan jujur. Kenapa aku tidak berani datang? Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa aku menjual lobster merah ke hotelmu. Itu adalah kemampuanku. Begitu kau datang, udang. Kau pikir aku bodoh? Jika kau pikir aku bermain trik, kau bisa panggil polisi. Tapi jika kau mencoba menjegal aku di belakangku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau mengancamku, bukan? Kalau kau tidak percaya, kau tentu bisa coba. Patahkan kakinya. Aku akan bayar biaya pengobatannya. Kau mau apa? Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku, aku akan langsung panggil polisi. Silakan laporkan kau yang pertama kali mencari orang untuk memukulku. Paling-paling, aku bertindak membela diri. Kau mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Jangan macam-macam denganku. Tunggu saja. Kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Aku mau 1 lengan dan 1 kaki dari Chen Hao. Tidak cukup sebutkan hargamu. Bajingan Chen Hao itu sangat pandai berkelahi. Namun, dia menggunakan gudan yang dibelinya di Dijia International. Ketika dia tidak bisa membayarnya kembali, dia akan jadi bahan tertawaan. Idiot ini tidak bisa membayarnya kembali. Maka istrinya milik kita. Aku akan mengajakmu bersenang-senang nanti. Istrinya lumayan juga. Baiklah. Kak, sudah dengar. Beberapa distrik di Dijia International sekarang. Semuanya sudah menghasilkan banyak uang. Sudah ku dengar. Tempat itu sekarang menjadi properti di distrik sekolah utama. Mereka bahkan sedang membangun jalur kereta bawah tanah. Sayang sekali aku tidak waktu itu. Tepat sekali. Kalau tidak, jika aku membeli tempat parkir, sekarang nilainya sudah berlipat ganda. Sekarang orang-orang bahkan mengantre untuk membeli. Wei Wei, Xiaomei, tunggu aku selesai dan jemput kamu pulang. Sialan. Makan seharga beberapa. Beri 100 yuan. Keren sekali. Ketua Huang, benar-benar tidak ada tempat tersisa di garasi. Jika ada yang menjual di sini, aku akan segera menghubungimu, oke? Aku akan menunggu di sini sebentar. Bagaimana jika ada yang mau menjual? Tuanda, Ketua Grup Kaihao. Lagi pula, bukannya aku kekurangan uang, Kak. Aku akan jual. Tuan Chen, Kakak, sebutkan hargamu. Berapa kisaran harga untuk tempat parkirmu sekarang? tempat Anda di sini adalah lokasi terbaik. Harga saat ini tidak kurang dari 180.000. Jangan bicara lagi. Aku tawar 200.000. Kita akan transfer uangnya dan langsung tanda tangan kontrak. Setuju. 200.000. Pinjaman 20.000. Beri kakak Bo 40.000 dan Fangan 40.000 lagi. Dengan sisa 100.000, aku bisa memikirkan urusan selanjutnya. Tunggu. Aku akan tawarkan 220.000. Itu Xiang Feishou. Maaf, kau terlambat. Aku mencapai kesepakatan dengan The saudaraku film di was sini. translated Huangga, and kontraknya bahkan narrated belum by ditandatangani. Media. San Faisal, putra Sang Angwo. Perjanjian apa? Kalau begitu aku tawar 230.000, 240.000, 260.000, 300.000. Kalian berdua, berhenti berdebat. Dengarkan aku. Aku bisa lihat kalian berdua saling kenal. Tapi tidak perlu merusak hubungan kalian, karena ini. Saudara, ini kartu namaku.
Nama perusahaan ini terdengar agak familiar. Perusahaan tempat Wei Wei bekerja. Mungkin. Aku tidak punya kartu nama Chen Hao. Nah, jual tempat parkir itu padaku. Meskipun kau tidak berpengalaman. Zhang Angwo. Kau pasti pernah mendengarnya, kan? Itu ayahku. Ketua grup Xiang. Benar sekali. Anda Shen Faisal, kan? Kamu berani berbicara kasar padaku. Kalau begitu aku tidak keberatan menempatkanmu pada tempatmu, Tuan Muda Xiang. Maaf. Tempat parkir itu milikku. Aku akan menjualnya kepada siapapun yang aku mau. Aku tidak suka penampilanmu sekarang. Jadi, berapapun tawaranmu. Aku tidak mau menjualnya padamu. Aku akan memberimu beberapa detik lagi untuk memikirkannya baik-baik. Aku sudah memikirkannya. Silakan. Nah, kau melawan tuh kau tidak mau mencari nafkah lagi. Mulai sekarang, saudara di sini adalah temanku. Coba sentuh dia. Nah, kau ingat ini. Jangan pernah jatuh ke tanganku lagi. Anak nakal boros. Jika Xiang Faisal berani memprovokasiku lagi, aku akan membuat grup Sangmu bangkrut. Ayo pergi, aku harus mentraktirmu makan. Ketua Huang, aku masih ada urusan, mari kita atur lain hari. Masalah Wei Wei bekerja di perusahaannya. Sebaiknya aku tidak menyebutkannya untuk saat ini, agar dia tidak berpikir. Aku sengaja mencoba memulai percakapan dengannya. Itu juga bisa. Jika anak nakal boros dari keluarga Xiang itu membuat masalah untukmu. Nomorku ada di kartu nama, hubungi aku. Baiklah. Baiklah, sampai jumpa. Pertama, pergi beli beberapa ponsel. Lalu jemput Wei Wei dan anak itu dan pulang. Besok, kembalikan ke Kakak Bau. Buat dia berlutut dan meminta maaf pada istriku. Kamar mandinya cukup besar. Ayah, bukankah menurutmu 4 kamar cukup besar? Ibu. Ibu, ini aku Wei Wei. Aku kira itu nona muda kaya. Kamu masih ingat aku, ibumu? Kakak, sudah kau pikirkan baik-baik. Jangan selalu berpikir kau barang antik. Semakin disimpang, semakin berharga. Kau harus cepat-cepat pergi kencan buta. Beri aku uang mahal, agar aku bisa beli rumah. Semakin lama kau menunda, saat itu, kau bahkan tidak akan mampu membayar uang muka. Mengapa kamu tidak menyerah, sampai menemui jalan buntu? Kakak, lihat, semuanya sudah beres. Apa yang kukatakan salah? Idu, lihat, dia masih melotot padaku. Ayah. Ibu. Aku mau minta pinjam sedikit. Benarkah? Aku tahu ada alasan kamu tiba-tiba kembali. Ini semua demi pria itu. Aku tidak meminjamnya untuk membayar utangnya. Ini karena perusahaan menghukumku. Kamu bahkan berbohong pada kami demi sampah ini. Ibu, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku mohon padamu, bisakah kamu meminjamiku 30.000 yuan? Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku mohon padamu, keluar. Aku mohon padamu, ibu, ayah, bisakah kamu meminjamiku sedikit? Pergi Jati Pengemis. Pergi Jati Pengemis. Simpan dan makan sendiri. Kami tidak mampu menikmatinya. Mau pinjam bawa surat cerai. Bos, Zhao Wei Wei. Dia hanya cantik. Dia jelas barang bagus. Bos, Chen Hao kecil itu jelas tidak bisa membayarnya kembali. Wanita ini akan jadi milikmu cepat atau lambat. Sebaiknya manfaatkan hari ini. Baiklah. The film was Kau lalat. translated and Kau datang berisik narrated di by sekitar rumahku Amelia. tanpa alasan. Telepon. Ini bukan untukmu. Di mana Wei Wei? Wei Wei. Kau berani bertanya, dia sudah pindah. Wei Wei dan anak itu pindah kemana? Kamu masih berani meminta Wei Wei untuk membayar utangmu. Berbohong pada kami bilang perusahaan mendendanya 30.000 yuan. Dan meminta itu pada kami. Orang tak berperasaan yang memihak orang luar. Di mana dia tinggal, mana kami tahu. Kami tidak tahu. Pokoknya, kau masih bisa turun dan mengejarnya sekarang, belum terlambat.
Cepat turun, kau akan terlambat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Lelakumu meminjam dariku dan dia bilang tidak bisa membayarnya kembali. Gunakan kau untuk melunasi utang. Aku akan segera menceraikannya. Kalau ada urusan, cari dia saja. Itu bukan urusanku. Belum pergi. Uangku, si sampah itu. Aku yakin kau tidak akan bisa. Kau milikku cepat atau lambat. Lebih baik manfaatkan sekarang. Selesaikan ini. Aku akan membuatmu merasa nyaman, oke? Kumohon biarkan aku pergi. Aku pasti akan. Berhenti meronta. Ikut aku, dan kau akan punya hidup yang nyaman. Kau bajingan. Beri muka kan. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku bilang aku akan membayarnya tepat waktu. Kamu mengganggu istriku. Ini kau, wanita itu akan jadi milikku cepat atau lambat. Jangan pikir kau bisa mengalahkanku. Aku takut padamu. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku akan memberikannya padamu sekarang. Bayar itu. 40.000 yuan, tidak kurang 1 sen pun. Ambil itu. Dari mana kamu dapat sebanyak itu? Wei Wei. Aku membeli garasi dengan Dijia Internasional. Sekarang sudah menjadi rumah di kawasan sekolah. Nilainya sudah berlipat ganda. Baiklah, ini benar. Kau sangat beruntung, nah. Baiklah, mari kita hapus utang kita dan pergi. Jangan berpura-pura. Berlutut dan meminta maaf pada Wei Wei-ku. Chen Hao, jangan berlebihan. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai manusia. Apa yang kamu katakan saat itu? Sekarang beritahu aku bagaimana melakukannya. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Aku tidak mau melihat mereka setiap. Kakak ipar, kau benar. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Pergi. Aku tidak punya waktu untuk turun bersamamu. Kemari sekarang. Minta maaf. Kakak ipar, aku salah. Aku nekat sekali. Maafkan aku saja, aku salah. Keluar. Wei Wei, kamu baik-baik saja. Tidak ada luka. Kupikir kamu benar-benar sudah berubah. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Mari kita bercerai. Aku tidak tahan. Wei Wei. Tidak, aku sudah berubah. Semua yang kulakukan sekarang, semua untuk membuat hidupmu lebih baik untukmu dan anak-anakmu. Kamu pinjam dengan bunga tinggi untuk beli garasi. Pernahkah kamu memikirkan, bagaimana kalau kamu tidak untung, tapi malah rugi? Tidak, aku yakin. Apa yang membuatmu yakin? Meramal masa depan. Aku mohon padamu, kumohon biarkan kami pergi, ibu dan anak. Aku mohon padamu. Wei Wei. Aku baru saja pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Ibu bilang kamu ada di perusahaan. Apakah ada hukuman? Didenda. Aku punya sekarang. Aku bisa membantumu membayar denda. Jangan khawatirkan itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. The Aku film mohon was padamu, translated aku mohon and padamu biarkan aku narrated pergi. by M. Aku Media. mohon padamu. Kamu membiarkanku pergi. Adalah kebaikan terbesar bagiku. Wei Wei. Maaf. Itu karena aku terlalu dalam melukaimu sebelumnya. Tidak apa-apa. Aku akan memenangkanmu kembali. Denda perusahaan. Aku perlu mencari tahu dengan jelas. Halo. Manajer Kian, anak itu Chen Hao bukan main. Bonus kenaikan harga di Jia Internasional. Tidak ada petunjuk tentang ini sebelumnya. Baik, saya mengerti. Awasi dia baik-baik. Baik. Kita lihat sampai kapan kamu bisa berulah. Fangan, ambil ini. Bonusmu. Kang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku merasa bersalah menerima ini. Aku tidak mau. Kalau aku bilang ambil saja. Kenapa kamu sungkan denganku? Nanti, kakak akan mengajakmu menghasilkan uang besar.
Selain itu, hal-hal yang akan kulakukan selanjutnya masih akan membutuhkanmu bersamaku. Melakukan apa? Campuran buah. Tunggu sampai besok ketika aku pergi ke perusahaan kakak iparmu dan selesaikan urusannya. Kita berdua kemudian akan meneliti campuran buah ini. Benar kan, Kak Hao? Aku tahu buah. Campuran buah apa ini? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Saat ini, hanya di kota-kota pesisir, campuran buah sporadis baru saja muncul. Belum membentuk skala industri. Waktu terbaik untuk secara resmi memasuki pasar. Halo, saya suami Xiao Weiwei. Saya ingin bertanya. Jangan pikir kami tidak tahu Anda pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang memukul istri dan anaknya. Bagaimana mungkin Kak Weiwei menikahi bajingan sepertimu? Saya tahu saya sangat bersalah pada Weiwei sebelumnya. Bisakah kamu minta Weiwei keluar? Oke. Betapa tidak tahu malunya. Jangan menunggunya di sini. Apa kesalahan yang dia lakukan di perusahaan? Aku perlu tahu. Apa yang kamu, sampah ini, lakukan di sini? Jaga ucapanmu. Aku jijik. Menyebut orang sepertimu itu terlalu berlebihan. Halo, saya adik laki-laki Xiao Weiwei. Saya di sini untuk membayar denda 30.000 yuan untuknya. Sepertinya Weiwei dihukum perusahaan itu benar. Tapi keluarga Xiao cukup baik hati untuk membantunya membayar denda. Aku ingin bertanya sesuatu. Apa alasan Weiwei didenda? Apa urusannya denganmu? Aku bilang, ada apa denganmu? Kak Weiwei sudah menunggumu di kantor. Kamu sampah pergi sana. Apa yang kamu lakukan? Kamu jangan khawatir. Aku hanya ingin memahami situasinya dengan jelas. Biarkan dia masuk. Pas sekali. Nanti aku akan pergi dengan kakakku untuk mengurus prosedur perceraian. Manajer Han, saudaraku akan segera datang untuk mengantarkan barang. Aku akan ke bagian keuangan untuk membayar denda nanti. Hanya melaporkan padamu. Weiwei, masalah denda atau tidak denda ini? Tidak begitu mendesak. Manajer Han, tolong jaga sikapmu. Weiwei. Aku dengar seseorang berkata, keluargamu menyuruhmu pergi kencan buta. Manajer Han, aku belum bercerai, aku punya suami. Aku tidak keberatan. Weiwei. Asal kamu bersamaku. Aku akan mengurus denda untukmu. Dan kamu tidak perlu pergi kencan buta lagi. Manajer Han, kalau kamu terus begini, aku akan teriak minta tolong. Untuk apa kamu pura-pura polos di depanku, bocah kecil? Silakan teriak. Jika kamu memanggil seseorang, aku akan bilang kamu menggodaku. Aku akan memastikan kamu tidak bisa tinggal di perusahaan ini. Weiwei. Percaya atau tidak, aku akan MFOQLMO. Siapa kamu? Jelas Xiao Weiwei yang menggodaku. Mencoba menggunakan ini untuk maju. Kalau berani, katakan itu padaku lagi. Kamu sedang apa di sini? Jangan bikin masalah untukku, cepat pergi. Weiwei, aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku datang ke perusahaan hari ini, justru untuk membayar denda untukmu. Lagi pula, aku suamimu. Bukankah melindungimu adalah yang seharusnya kulakukan? Jadi itu pria simpanan itu. Parasit yang hidup dari wanita. Apel. Datang untuk menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kamu sedang apa? Aku tidak butuh kamu bayar. Orang lain yang akan membayarku. Keluarga Xiao membayar denda untukmu. Apa yang mereka inginkan? Bukankah mereka hanya ingin kamu menceraikanku, lalu The film menjualmu was untuk translated menikahi seseorang and yang berpengaruh? narrated by M Media. Ini keputusanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengar itu. Kamu si besar tidak berguna. Kakakku tidak membutuhkanmu sekarang. Dan kamu masih tanpa malu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang menelepon. Memanggil bala bantuan. Silakan, panggil. Kita lihat tokoh besar apa yang bisa kamu undang. Seseorang yang bisa membuatmu inyah. Menyuruhku pergi. Di perusahaan ini, selain bos kita, aku yang paling berkuasa. Jika kamu mampu, undang Ketua Huang kemari. Terserah kamu. Halo, Ketua Huang. Tolong datang sebentar. Kita lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini nanti. Jika Ketua Huang tidak datang, aku akan mengirimmu ke penjara. Kamu tidak akan kecewa. Kamu berani mengganggu istriku. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kakak Chen Hao, Kakak Chen Hao. Kebetulan, ini pasti kebetulan. Ketua Huang, Anda datang tepat pada waktunya. Saya baru saja akan melapor kepada Anda. Zhao Weiwei ini tidak membayar denda, dan bahkan mencoba menggodaku, dan bahkan membawa suaminya ke perusahaan untuk membuat masalah. Ketua Huang, dengarkan saya. Apa kamu pikir aku bodoh?
Kak Chen Hao. Wei Wei adalah kakak iparku. Lihat kekacauan ini, saya tidak tahu tentang ini sebelumnya. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa. Ini semua salah paham. Ini. Denda Zhao Wei Wei, saya bayar. Denda apa? Apa kamu sudah gila? Lihat apa yang saya katakan. Tidak ada denda, dari mana datangnya denda? Zhao Wei Wei ini adalah karyawan perusahaan kita. Yang luar biasa. Teladan bagi semua orang untuk belajar. Tidak ada denda, tidak ada denda. Ketua Huang, kerugian dari proyek perusahaan. Memang kesalahanku. Aku terima hukuman ini. Seperti yang Wei Wei katakan barusan. Memang itu salah Wei Wei. Kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan kita. Denda ini, kita harus bayar. Kalau tidak, bagaimana kamu akan mengelola perusahaan di masa depan? Kyle, aku tahu kamu adalah pria berprinsip. Tapi, jika ada yang memfitnah, menjebak Wei Wei kita, maka kurasa Ketua Huang mungkin tidak akan tinggal diam. Ketua Huang, saya akan diam. Chen Hao, Kar, saya akan menyelidiki masalah ini dengan saksama. Jika situasinya benar, saya akan segera menyuruhnya pergi. Baiklah, terima kasih, Ketua Huang. Ketua Huang, kerja sama dengan Tiancheng House sudah sepenuhnya diselesaikan. Mereka mau sore ini untuk menandatangani kontrak tambahan. Ketua Huang lihat. Chen Hao, Kak, saya akan menandatangani kontrak tambahan di sini. Tunggu saya. Tiancheng Health. Bukankah ini perusahaan dengan bahan produk yang dipalsukan, yang akan menghadapi skandal? Ketua Huang, kerja sama dengan Tiancheng Health. Saya pikir Anda bisa mempertimbangkannya kembali dengan cermat. Apa maksudmu? Ketua Huang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak mengerti apa-apa. Ya, Ketua Huang, Tiancheng Health ini adalah pemimpin di industri kita. Berapa banyak orang yang ingin bekerja sama dengan mereka? Perusahaan kami mengerahkan upaya besar untuk akhirnya mendapatkan kerjasama ini. Jangan dengarkan orang awam bodoh ini. Jangan tertipu olehnya. Aku bilangnya, kamu itu idiot. Kamu segera minta maaf pada kakakku Chen Hao. Maaf, Kakak Chen Hao. Menurutmu kerja sama kita dengan Tiancheng Health tidak cocok? Apakah Anda sudah menguji produk Tiancheng Health? Karena kita akan mempromosikan mereka. Kita memang punya pemahaman tentang produk mereka. Semua sampel mereka sudah dikirim. Dan mereka datang dengan laporan pengujian. Saya pikir sampel mereka yang Anda uji pasti tidak ada masalah. Saya sarankan, Ketua Huang, Anda beli beberapa dari pasar, lalu pergi ke lembaga profesional untuk mengujinya. Lalu lihat hasilnya. Kamu curiga produk mereka terlibat penipuan? Tidak mungkin Tiancheng Healthy adalah perusahaan sebesar itu. Kenapa mereka melakukan ini? Buta karena keserakahan. Mengambil jalan pintas. Awalnya tidak mudah ditemukan. Tapi Tiancheng Health mengubah salah satu bahan. Akibatnya, seseorang meninggal karena mengonsumsinya. Ketua Huang, kalau begitu acara penandatanganan ini, Biar ku pikir. Kakak Chen Hao, jika boleh saya bertanya dengan berani, kenapa kamu curiga produk mereka palsu? Intuisi. Intuisi. Benar-benar tidak tahu malu. Baiklah. Kakak Chen Hao, kalau begitu aku harus The memikirkan film was masalah ini. translated and Kalau begitu aku narrated akan by bantu M. Wei Wei bayar Media. denda dulu. Ketua Huang. Wei Wei, aku akan bayar dendamu dulu. Tunggu sebentar. Aku akan pergi membayarnya. Kakak, bagaimana kamu bisa menjanjikan itu pada ibu? Wei Wei, aku meminjamkannya padamu. Kamu harus janji padaku kamu akan pergi kencan buta. Kakak, dari 140 meter persegi atau lebih. Dengarkan ibumu. Seoksi, kamu kembali dulu. Belum dibutuhkan sekarang. Ibu benar. Kamu memang bodoh. Wei Wei. Sebenarnya ada apa dengan Tiancheng Health? Bagaimana kamu tahu produk mereka bermasalah? Kalau kamu berani membohongiku, kita akan langsung pergi mengurus perceraian sekarang. Xiao Wei Wei. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas padamu sekarang. Kamu tidak tahu. Kalau produk mereka bagus, kamu juga tidak akan bisa tinggal di sini. Kalau begitu kamu berhenti saja. Aku akan menafkahimu. Tidak masuk akal. Wei Wei, aku akan membiarkanmu melihat perubahanku. Dan membiarkanmu tulus menerimaku lagi. Ketua,
Waktu penandatanganan yang dijadwalkan dengan Tian Cheng House sudah dekat. Ketua Huang, produk kesehatan Tianchen. Tentu saja tidak masalah. Dan suami Xiao Weiwei, dia hanya orang tidak berguna. Semua orang di perusahaan tahu dia pengangguran yang tidak berguna. Aku akan mentransfer 300.000 kepadamu sekarang. Kita sepakat 200.000, jadi kita tetap pada harga itu. Aku percaya mataku sendiri. Bilang saja aku tidak enak badan, dan penandatanganan ditunda. Lalu pergi ke pasar, dan beli semua produk mereka, dan kirim untuk diuji. Baik, Ketua, saya akan segera melakukannya. Ketua Huang, sedangkan kamu diskors sambil menunggu penyelidikan. Jika kamu benar-benar berani melakukan perbuatan kotor itu, keluar dari sini sekarang. Jangan memetik bunga liar di pinggir jalan. Kenapa kamu kembali sepagi ini? Pergi beritahu kakakmu lagi. Suruh dia pergi kencan buta besok. Aku sudah atur waktunya untuknya. Meskipun pria itu lebih dari 20 tahun lebih tua darinya, dia bernilai lebih dari 1 juta. Jangan sebutkan itu. Aku bertemu dengan bajingan Chen Hao itu. Aku tidak tahu dari mana dia. Menipu 30.000 yuan. Dia malah membayar denda untuk kakakku. Gangguan yang gigi itu lagi. Kenapa dia tidak mati saja? Kakak Hao. Barang ini bisa menghasilkan uang besar. Jangan remehkan ini. Ayo. Coba ini. Ya Tuhan. Barang ini luar biasa. Enak kan? Biar ku beritahu. Dengan begitu banyak buah jadi satu, bagaimana mungkin tidak enak? Kecuali hari libur dan festival, siapa yang beli buah sebanyak ini? Kita hanya akan memuaskan keinginan mereka. Dan harganya juga tidak mahal. Kakakku, bagaimana kamu memikirkan ini? Kurangi basa-basi, cepat cuci tangan untuk membantu. Baiklah. Campuran buah segar, ayo coba. Kakak Bow, ayo naik dan hancurkan lapaknya. Hancurkan, hancurkan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu lawan dia. Tidak pernah belajar dari kesalahan. Campuran buah. Semuanya, ayo coba spesial pembukaan besar kami. 5 yuan per kotak, beli 1 gratis 1. Semuanya ayo coba. Kami baru buka. 5 yuan, beli 1 gratis 1. Kami baru buka hari ini. Ini namanya campuran buah, anak dan sehat. Ini banyak buah dicampur jadi satu, yang kamu pegang ini. Ayo, ini dia. Baiklah, terima kasih, ini. Ambilkan saya sekotak. Baiklah. Kakak Hao. Setelah dikurangi biaya, aku hitung kita dapat 500 yuan hari ini. Bukankah sebaiknya kita pindah ke lapak yang lebih besar? Lihatlah kurangnya ambisimu. The film was Untuk apa kita di sini translated dengan chaos and hari ini, narrated terutama by untuk melihat Amnesia. reaksi pasar. Tujuan kita yang sebenarnya membuka toko berantai. Itu butuh banyak uang, kan? Apakah uang kita cukup? Tentu saja, uang ini tidak cukup. Tapi jangan khawatir. Kita akan segera punya mitra. Menghitung waktu. Jika Huangga di sana mendengarkan apa yang kukatakan, mereka seharusnya pergi membeli produk dari pasar untuk diuji. Hasilnya seharusnya sudah keluar sekarang. Kita tidak bisa menghadapinya. Seseorang akan menghadapinya. Ketua Kian. Bisnis campuran buah Chen Hao benar-benar laris manis. Menurutmu kita perlu menambahkan insentif? Kak, Wei. Suamimu sekarang jualan es buah di jalan. Aku dengar dia menghasilkan banyak. Campuran buah. Benar. Apa kamu tidak tahu dia bisa menghasilkan beberapa ratus yuan sehari? Mendengarkan omong kosong orang lain, berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dari jualan buah? Kalau begitu, mari kita lihat siang ini. Kak, Wei, aku dengar kalau laki-laki punya uang, mereka mudah berubah buruk. Kamu harus menyimpannya di tanganmu sendiri. Dan aku dengar, ada banyak gadis yang membeli es buah. Kamu pergi. Aku tidak pergi lagi. Mari kita lihat saja. Kalau kamu tidak pergi,
kita tidak akan bisa membelinya. Pergi, pergi. Bagaimana? Silakan. Baiklah. Baiklah. Penghasilan sehari kira-kira sama dengan gaji bulanku. Mungkinkah itu benar? Sakit sekali. Semuanya, jangan beli buahnya. Temanku makan campuran buahnya dan keracunan. Dasar bocah nakal, mencoba menggangguku. Semuanya cepat lihat. Temanku makan campuran buahnya dan keracunan. Semuanya, jangan beli buahnya. Dasar bos berhati hitam. Aku akan melawanmu apa yang kamu lakukan. Begitu banyak orang memakannya dan baik-baik saja. Kenapa hanya dia yang keracunan? Chen Hao, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Seseorang mungkin akan segera meninggal, cepat bawa mereka ke rumah sakit. Wei Wei, jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Sangan, lepaskan orang itu. Trik yang sudah pernah kupakai. Tamar di depanku. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Kalau aku benar-benar mengirimnya ke rumah sakit. Bukankah itu akan mengkonfirmasi rumor bahwa dia diracun? Bagaimana aku bisa melanjutkan bisnis? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Ayo, giliranmu. Itu mereka. Mereka sengaja membeli buah busuk dan rusak dariku. Bagaimana mungkin seseorang tidak keracunan setelah makan ini? Kamu bicara omong kosong. Buah-buahan kami semua dipilih dengan cermat. Kurasa kamu cari masalah. Fangan, tunggu. Kamu cari polisi, serahkan ini padaku. Pergi. Apa kamu tidak mau penjelasan? Jangan ada yang pergi. Aku akan memberimu penjelasan nanti. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Dengan akting seperti milikmu, kamu masih ingin menghancurkan bisnisku. Nah, jadilah pintar. Jika kamu berani mengungkapku, aku akan pastikan kamu membayar mahal. Cepatlah. Maaf. Karena membuat keributan. Kebetulan aku masih punya beberapa campuran buah di sini. Anggap saja ini traktiran hari ini dari Wei Wei kita. Bawa semuanya pulang bersamamu. Bagaimana kita bisa menerima itu? Saya akan The film memberikannya. was Tidak perlu. translated Anggap and saja ini. narrated Berterima by kasih M-Media. karena biasanya menjaga Wei Wei. Lihat dirimu, sangat mampu. Ketua Huang. Hasil pengujian produk kesehatan Tiancheng sudah keluar. Apakah ada masalah? Produk utama Tiancheng House diganti dengan bahan-bahan berkualitas rendah. Jika dikonsumsi jangka panjang, akan ada efek samping yang merugikan. Tiancheng Health. Ini adalah pemimpin di industri produk kesehatan. Jika Ketua Huang tidak menandatangani kontrak tambahan, kita mungkin terlibat dalam pelanggaran kontrak dan perlu membayar denda pelanggaran kontrak. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita perlu menuntut mereka terlebih dahulu? Kamu lanjutkan kesibukanmu. Baik. Telepon Ketua Huang. Ini. Kalian naik ke atas dulu. Aku akan bawakan campuran buahnya nanti. Baiklah. Halo, Ketua Huang. Kakak Chen Hao, kamu benar-benar luar biasa. Produk Tiancheng Health benar-benar bermasalah. Bajingan-bajingan ini. Baguslah perusahaan Ketua Huang tidak ikut terseret. Kakak Chen Hao, aku ingin tahu apakah kamu ada waktu luang. Aku ingin datang menemuimu. Masih ada beberapa hal yang ingin aku mintai saran darimu. Kebetulan aku ada di lantai bawah di perusahaanmu. Bagaimana kalau begini? Nanti, aku akan bawakan kamu seporsi campuran buah untuk dicoba. Baiklah, kalau begitu naiklah. Aku akan menemuimu di pintu. Baik, Ketua Huang. Kakak ipar datang membawakan es buah untuk semua orang. Kakak ipar datang. Ayo, cicipi. Ayo coba campuran buah keluarga kami. Terima kasih. Ayo, Wei Wei. Sangat baik. Sangat baik pada Wei Wei. Bukan apa-apa. Terima kasih. Kakak Chen, Ketua Huang. kamu benar-benar dermawanku. Mar, silakan masuk. Ayo pergi. Kalian makan dulu. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Silakan, Kakak Chen. Tidak perlu sungkan. Kenapa aku belum melihat manajer Han?
Pengkhianat itu, aku suruh dia pergi. Mengenai Tian Cheng, aku harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak mengingatkanku saat Tian Cheng runtun, aku, Tian ini, akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Aku hanya memberimu peringatan awal. Kalau Anda, Ketua Huang, tidak cukup berhati-hati, itu juga akan sia-sia. Saya bertanya-tanya, Ketua Huang, apa rencana Anda selanjutnya? Jika aku tidak menuntut mereka, aku harus membayar denda. Aku memang punya uang, tapi aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Saat ini, Tian Cheng Group masih pohon besar. Jika Anda menuntut mereka, sangat mungkin akan memberikan efek sebaliknya. Itu bahkan mungkin mendatangkan banyak masalah bagi Anda. Jadi, Kakak Chen, apa maksudmu? Saya sarankan, Ketua Huang, bayar saja denda kerugian secara normal. Tunggu sampai sesuatu terjadi pada Tian Cheng Group, lalu Anda tuntut mereka lagi. Saya pikir apa yang akan Anda dapatkan saat itu, pasti akan jauh lebih tinggi dari nilai denda kerugian. Kakak Chen, langkahmu ini brilian. Aku harus berterima kasih dengan layak. Aku sudah meminta sekretarisku memesan meja. Ayo kita ajak istrimu dan traktir kalian makan. Kalau begitu saya akan patuh. Dunia yang sempit bagi para pesaing. Saya bertanya-tanya, apakah hari ini kita akan bertemu Kianyi itu? Ada apa, Kakak Chen? Tidak ada. Jangan khawatir, Kakak Chen. Ini milik ayahku. Hari ini, ayo kita habis-habisan. Ayo kita beri pelajaran yang bagus pada bos. Kakak Chen, silakan ambil kursi utama. Ayo, jangan malu. Wei Wei, duduklah. Ketua Huang. Para pelayan di sini bahkan tidak mengenali Anda. Ayahku ingin aku mewarisi bisnis keluarganya. Tapi aku ingin menempuh jalanku sendiri. Jadi, aku jarang terlibat dengan restoran-restoran atas namanya. Itu cukup ambisius. Sepertinya saya tidak salah memilih orang. Kakak Chen. Wei Wei, pesan apapun yang ingin kamu makan. Pilih yang mahal. Baiklah, aku ke kamar kecil dulu. Ayo, Wei Wei. Bukankah kamu paling suka daging sapi rebus 5 bumbu ini? The film was Pelayan, pesan 1 translated 5 bumbu. and narrated by Masakan ini terlalu Media. mahal. Aku beritahu, ya nanti santai saja baiklah. Jangan pesan semuanya. Wei Wei, biar ku beritahu. Apa yang bisa kuberikan padanya bukan hanya 1 kali makan. Bahkan 1.000 atau 10.000 kali makan pun tidak sebanding. Apa kamu akan mati kalau tidak menyombongkan diri? Aku tidak pernah membual. Bocah ini. Berani-beraninya kamu datang ke sini untuk makan. Aku akan pastikan kamu tidak bisa makan dan pergi. Kamu lanjutkan kesibukanmu, aku yang akan urus ini. Manajer Kian. Apakah Anda akan melayani kami secara pribadi? Benar, dan izinkan aku juga mengingatkanmu. Hidangan yang baru saja kalian pesan, hotel kami tidak punya hari ini. Lalu apa yang hotel Anda punya? Ludah. Chen Hao. Kurasa kita mungkin tidak terlalu diterima di sini. Bagaimana kalau kita beritahu Ketua Huang dan pergi dulu? Wei Wei. Hanya badut belaka. Kenapa kamu takut padanya? Kita tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Kita akan makan di sini saja. Manajer Kian. Jika Anda meminta maaf dengan patuh, mungkin masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Kamu pikir kamu siapa? Aku minta maaf padamu. Baiklah, pertama makan dulu ludah yang kamu keluarkan itu. Lalu aku akan suruh seseorang menyajikanmu pesta makanan laut. Anggap saja traktiranku. Bagaimana? Siapa yang kamu maksud, Tuan Muda? Kamu di sini, dan kamu bahkan tidak memberitahu sebelumnya, agar aku bisa bersiap dengan baik. Aku datang ke sini untuk makan sekarang, dan aku masih harus memberitahumu sebelumnya. Tidak, bukan itu maksudku. Sekarang pergi. Tuan Muda, kami ada di sini, hari ini, kami tutup toko. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah tamu terhormatku hari ini. Bicara seperti itu. Kamu tidak ingin jadi manajer ini lagi, kan? Tuan Muda, kamu kenal sampah ini. Siapa yang kamu panggil sampah?
Tuan muda, mungkin kamu tidak tahu. Beberapa waktu lalu dia membuat masalah. Menjual lobster merah ke hotel kami dengan harga tinggi. Hari ini, menjual campuran buah. Dia menggunakan buah busuk dan meracuni orang. Manajer Chen, bukankah Anda mengaku tanpa diminta? Jadi, dalang di balik layar, yang pergi ke kiosku untuk membuat masalah, itu kamu. Kamu bicara omong kosong, anjing gila. Jangan menggigit sembarangan tanpa bukti. Lalu kamu bilang aku menjual lobster merah ke hotelmu. Dan kamu bilang aku menipu orang. Apa kamu punya bukti? Apakah lobster merahnya tidak cukup besar? Atau kualitasnya buruk? Ketua Huang, Anda juga makan campuran buah saya hari ini. Bagaimana rasanya? Sangat manis. Apakah buahnya segar? Segar-segar. Kakak Chen. Aku melihat semua yang terjadi hari ini. Bagaimana kamu ingin menghukum orang ini? Terserah kamu, aku tidak akan menghentikanmu. Manajer Kian, jika Anda tidak yakin, mari kita pergi ke kantor polisi dan saling berhadapan sekarang juga. Saya percaya ketiga orang itu masih dikurung di dalam. Apa Anda berani? Tuan Chey, aku buta dan meremehkanmu. Kamu adalah orang yang berjiwa besar yang tidak menyimpan dendam pada orang kecil. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku tahu aku salah. Chen Hao, karena manajer Kian itu sudah meminta maaf. Biarkan saja. Beberapa anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotoran seumur hidup mereka. Tuan muda, bereskan barang-barangmu dan segera keluar. Kakak Chen Hao, lihat keributan yang ditimbulkan ini. Hanya selingan kecil, selingan kecil. Jangan biarkan itu menunda makan kita. Jangan biarkan itu memengaruhi suasana hati kita. Ketua Huang, Anda memecat manajer Kian begitu saja. Bukankah itu akan merepotkan Anda? Membiarkan hama ini hanya akan merugikan keluarga Huang. Saya bahkan harus berterima kasih pada kakak Chen. Dia membantuku membersihkan sampah hari ini. Saya telah dizalimi. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Saya dengar anak itu Huangda. Huang Yuan Kian, ayah Huangda. Memecat Anda. Tuan muda telah tertipu. Itu semua ulah penjudi Chen Hao. The Dia film was menipu Tuan muda. translated and Siapa Chen narrated Hao? by M Media. Belum pernah mendengar tentang orang ini. Dia hanya semut kecil yang tidak berarti. Sebelumnya, dia meminjam dengan bunga tinggi, hampir menyeret istrinya ke dalamnya. Kemudian, dia mendapat semacam keberuntungan. Dia melunasi utangnya dengan menipu dan mengakali. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Bagaimana mungkin Huangda bersama orang seperti ini? Saya pikir, Tuan muda pasti belum mengenali wajah asli orang ini. Jin Hao, kamu pikir dengan Huangda mendukungmu, kamu bisa tenang. Aku akan menggunakan tangan ketua untuk membunuhmu. Saya mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Baik. Ketua meminta Tuan Muda untuk datang menemui Anda. Selidiki diam-diam Chen Hao itu. Saya ingin tahu persis siapa dia. Berani menargetkan putraku. Bagaimana dengan manajer Chin? Selidiki secara menyeluruh. Jika Kianyi benar-benar melakukan kesalahan, suruh dia segera keluar. Kakak Chen, Anda baru saja menyebutkan bisnis campuran buah. Saya sangat optimis tentang itu. Hanya saja 20 toko berantai sekaligus. Bukankah langkah ini agak terlalu besar? Jangan dengarkan omong kosongnya, Ketua Huang. Dia hanya pandai mendirikan kios kecil, dan dia berpikir untuk membuka toko berantai. Dia bermimpi. Wei, saya tetap mengatakan hal yang sama. Saya percaya penilaian saya terhadap orang. Kakak Che, saya akan berinvestasi dalam proyek ini. Ketua Huang, toko-toko rantai campuran buah bukan tidak mungkin untuk ditiru. Siapapun bisa melakukannya. Tapi bagaimana dengan batasannya? Tetapkan pasar untuk pengiriman ekspres tetap. Membangun efek merek ini. Hanya dengan begitu bisa dioperasikan jangka panjang. Visi Anda unik. Saya percaya pada Anda. Hanya saja pendanaannya. Bagaimana kalau saya minta sedikit pada ayah saya? Sama sekali tidak perlu. Ketua Huang, Anda urus dulu masalah Tian Cheng Health. 20.000, saya ingin mengubahnya menjadi 2 juta. Kamu gila mengatakan hal seperti itu. Wei, percayalah, saya bisa melakukannya. Kakak Chen, Anda mengatakan ini. 20.000. Beri saya 2 hari. Saya akan menghubungi Anda nanti. Si idiot Huangda itu, bukankah dia sudah dengan Tian Cheng Health menandatangani kontrak? Kenapa membuat janji? Tuan muda Zhang adalah Chen Hao. Chen Hao mengingatkan Huangda untuk pergi membeli produk itu sendiri untuk diuji. Sampah ini. Produk Tian Cheng Health palsu.
Bahkan dewan direksi mereka sendiri. Sedikit orang yang tahu tentang itu. Chen Hao benar-benar tidak punya banyak latar belakang. Sebelumnya, dia hanya seorang pengangguran yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bagaimana dia mendapatkan keberuntungan seperti itu. Tidak sesederhana itu. Kau awasi dia baik-baik untukku. Anjing itu hanya. Bukankah dia dipecat oleh Huangda? Manfaatkan dia baik-baik. Saya sudah meminta Hanyang mengawasinya. Chen Hao dan Huangda mungkin punya langkah baru belakangan ini. Apa yang kita lakukan di sini? Mengumpulkan barang rongsokan. Mengumpulkan barang bekas, mengumpulkan barang bekar. Anda bisa menghasilkan uang. Tapi dengan 200.000 kita, paling banyak, kita akan menghasilkan 20.000 dari ini. Itu yang paling banyak kan? Ketua Huang, rongsokan tidak bernilai banyak, tapi yang berharga adalah komponen di dalamnya. Beberapa barang bahkan belum bisa diproduksi di dalam negeri saat ini. Kita bisa membongkarnya dan menjualnya satu persatu. Jika beruntung, kita bisa menghasilkan banyak uang. Satu kata membangunkan saya dari mimpi. Seperti yang diharapkan dari kakak Chen saya. Beberapa tahun kemudian, menjual kembali baja bekas dan material menjadi populer. Itu memang membuat sekelompok orang kaya. Tapi sangat sedikit orang yang memikirkan. Menjual komponen kunci. Banyak barang bagus terbuang sia-sia. Direktur Neil. Saya pikir Anda sangat mampu. Memungut sampah, mengumpulkan sampah. Sungguh menjengkelkan. Kakak Hao. Menghabiskan ratusan ribu untuk barang bekas ini. Bisakah ini benar-benar menghasilkan uang besar? Saya baru saja melihat-lihat. Memang ada cukup banyak barang bagus. Tapi hasil akhirnya masih tergantung pada Ketua Huang. Mencari seseorang untuk membongkarnya The dan film melihat. was translated Saya akan urus and ini. narrated Saya by akan M atur Media. agar dimuat ke truk sekarang. Apa yang Wei Wei lakukan di sini? Siapa pria itu? Ketua Huang, silakan duluan. Ini bukan hari libur, kenapa kita makan? Kalau begitu keluarga kita sudah lama tidak makan bersama. Ya. Kakak, duduk di sini. Siapa ini? Memang terlihat cukup bagus. Bentuk tubuhnya juga bagus. Halo, nama saya Kili. Kili hanya 4 tahun lebih tua darimu. Eksekutif di perusahaan asing, gaji tahunan 1 juta. Kamu tidak akan menemukan tangkapan seperti ini bahkan jika kamu mencarinya dengan lentera. Tuan Qi, tolong lepaskan. Saya sudah punya suami. Saya mengerti situasi Anda. Saya tidak keberatan. Setelah Anda bercerai, kita bisa langsung mengatur pernikahan. Kamu bermimpi. Kakak, jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Qi lebih baik daripada si tidak berguna Cheng Hao itu. 100 kali lipat sungguh. Lepaskan Wei Wei. Kakakku sedang kencan buta, dan kamu. Saya suami Wei Wei. Saya tidak ingin melihatmu. Pergi sana. Kamu yang harus pergi. Kalau kamu tidak menolak cerai, apakah dia akan tertahan seperti ini? Ibu, bukankah sudah kubilang? Saya sudah berubah. Orang saya di masa lalu, lebih buruk dari binatang. Sudah mati. Jangan pikir hanya karena kamu membayar denda untuk Wei Wei, kami akan menyetujui. Kamu berutang pada kami, kamu berutang pada Wei Wei. Wanita cantik seperti Wei Wei. Bagaimana bisa kamu tega membiarkannya menderita kemiskinan bersamamu seumur hidup? Saya akan memastikan Wei Wei memiliki kehidupan yang baik. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kan? Wei Wei. Meskipun ini pertama kali kita bertemu, tapi saya tahu banyak tentang situasi Anda. Asal Anda berkata, saya bisa membantu Anda melarikan diri dari lautan penderitaan ini. Keluarga Anda juga bisa hidup makmur. Wei Wei, Kili ini, anak ini baik. Jangan bodoh. Tidak perlu bicara lagi. Aku ibunya, aku yang memutuskan. Cerai Chen Hao sekarang. Langsung pergi urus akta nikah dengan Li. Ini 100.000 yuan. Ceraikan Wei Wei segera. Uang ini milikmu. Jangan bicara tentang 100.000 yuan. Bahkan jika itu 1 juta, 10 juta. Itu tidak seharga sehelai rambut Wei Wei. Kamu memberontak. Wei Wei adalah putri kami. Kami yang berhak menentukan pernikahannya. Jadi Anda masih tahu Wei Wei adalah putri Anda. Kalian adalah keluarga Wei Wei. Saya bisa mengabaikan banyak hal dengan Anda. Tapi jangan lewati batas saya. Siapapun bisa bicara besar. Paman dan bibi.
Jika Wei Wei ikut saya sekarang, saya akan segera memberi Anda mahar 500.000 yuan. Calon menantuku. Kamu sangat baik, tidak seperti seseorang yang seperti kotoran anjing busuk. Bukankah itu yang Anda inginkan? Baiklah. Saya berjanji padamu, dalam 3 bulan, saya akan memberimu 1 juta yuan. Apa yang ingin kamu buktikan? Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Ayo pergi, aku tidak mau tinggal di sini. Kamu tidak boleh pergi. Chen, tepati janjimu. Kalau tidak, menghasilkan 1 juta yuan saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya tidak bisa menghasilkannya saat itu, saya tidak akan mengganggu Wei Wei lagi. Entah dia bercerai atau tetap bersamaku. Itu sepenuhnya pilihannya. Kalau kamu tidak bisa menghasilkannya saat itu, segera pergi. Saya tidak akan mengecewakanmu. Wei Wei, ayo pergi. Jangan berani-beraninya memikirkan kakak iparku. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Kakak Ipan, calon kakak ipar. Calon menantu, jangan turun ke level berandalan itu. 1 juta yuan itu, si idiot Chen Hao, dia sama sekali tidak akan bisa mengeluarkannya. Tunggu saja dengan sabar selama 3 bulan. Wei Wei akan jadi istrimu. Dasar jalang kecil. Berlagak jual mahal padaku. Setelah aku bersenang-senang denganmu, aku akan membuangmu The film seperti was sampah. translated and narrated by M Media. Chen Hao, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu hari ini. Ibuku membawaku ke sini untuk kencan buta hari ini. Dan, aku benar-benar baru pertama kali bertemu orang itu. Apa yang kamu lakukan? Fangan masih di sini. Kakak ipar, saya tidak mendengar apapun. Tidak, saya juga tidak melihat apapun. Wei Wei, percayalah padaku. Dalam 3 bulan, saya pasti akan menghasilkan 1 juta yuan untukmu. Apakah Anda Tuan Chan? Ketua kami meminta kehadiran Anda. Siapa ketua Anda? Wang Yuan Qiang. Ketua, ini bajingan itu. Dia benar-benar berhasil menipu tuan muda sekarang. Kita pasti tidak bisa melepaskannya. Apa yang saya bodohi? Jangan kira ini kantor ketua. Saya tidak berani memukulmu. Dasar bodoh. Apa kamu tahu siapa yang duduk di depanmu? Ketua bisa melakukan apapun yang dia mau. Kalau dia mencubitmu dengan jari-jariku, kamu akan mati. Ketua Huang, ada apa Anda memanggil saya ke sini? Akhir-akhir ini, kamu sangat dekat dengan putraku. Huangda adalah orang yang jujur dan terus terang. Kita berteman. Ketua, dia sengaja mendekati tuan muda. Dia pasti punya agenda. Kamu pembohong besar. Sekretaris Xiao. Kamu ini apa? Hanya beberapa kebohongan. Hanya ingin ketua kami membela Anda. Ketua ini melihatmu untuk grup bekerja selama bertahun-tahun. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu hari ini. Orang tua abadi tidak tahu cara menghormati orang lain. Bukankah Zhang Angguo musuh bebuyutan ME? Aku yakin dia bersedia menerimaku. Lihat bagaimana aku membalas dendam padamu. Ketua Huang, Anda datang kepada saya hari ini. Bukan untuk saya menonton drama ini. Wajar jika anak muda berambisi. Aku tidak keberatan kamu berteman dengan Huangda. Tapi aku mengingatkanmu dengan ramah. Jangan lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau tidak, nasibmu lebih mudah daripada Qianyi. 100 kali lebih buruk. Ketua Huang, jangan khawatir. Saya yakin tidak akan lama. Aset putra Anda mungkin akan melampaui Anda. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Jika saya ingat dengan benar, Huang Yuan Qiang seharusnya meninggal 3 tahun kemudian. Karena saya punya tumor di otak. Menekan saraf. Dia pingsan di tempat dan terguling menuruni tangga. Saya tidak tahu sama sekali. Ketua Huan, apakah Anda punya sakit kepala ini? Saya sarankan Anda lakukan pemeriksaan otak lengkap. Lancang. Maksudmu ketua kami, ada yang salah dengan otakmu. Saya sama sekali tidak menyindir.
Maksud Ketua Huang. Mari kita lakukan pemeriksaan. Tidak akan lama. Sampai jumpa. Ketua Chen Hao tidak masuk akal. Haruskah kita memberinya pelajaran? Aku memang kadang-kadang sakit kepala akhir-akhir ini. Kapan pemeriksaan fisik terakhirmu? Itu 4 bulan yang lalu. Sudahkah kamu melakukan CT scan otak? Tidak. Buat janji. Baik. 1 hari kemudian. Fangan. Toko-toko yang kita lihat. Harap hubungi Ketua Huang terlebih dahulu. Sudah membayar deposit. Rumah sudah beres. Kak Hao. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Ketua Huang belum memberikan kabar apapun. Mari kita pilih tempat dan bayar depositnya. Apakah ini sedikit terlalu terburu-buru? Percayalah padaku, tidak salah. Benar. Saya meminta Anda merekrut manajer toko dan staf manajemen. Apakah The ada film yang was melamar? translated Sudah dijadwalkan and untuk besok pagi. narrated by Ada M cukup Media. banyak orang. Resume. Chen Hao. Benar-benar kamu. Hao, kamu mengenalnya. Adalah teman sekelas SMP saya. Dia adalah orang yang paling saya percaya. Saya tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, dialah yang akan membunuh saya. Karena kalian teman sekelas, itu membuat segalanya lebih mudah. Jadi kamu bisa kembali dan menunggu pemberitahuan. Baiklah, terima kasih. Kak Hao. Kurasa Wang Fang ini. Meskipun dia tidak lulus dari sekolah kejuruan, dia belajar manajemen bisnis. Ini jauh lebih relevan daripada jurusan kita. Ya, dia sangat pintar. Jika kita menyerahkan toko rantai campuran buah kita untuk dia kelola, mereka akan berkembang sangat baik. Kak Hao, jadi kita akan merekrutnya atau? Kalian berdua tidak punya sejarah buruk. Kang, aku melihat begitu dia muncul. Suasana hatimu kurang baik. Tidak ada sejarah buruk. Soal apakah akan mempekerjakannya atau tidak. Biar ku pikirkan lagi. Wang Feng membunuhku. Adalah 30 tahun dari sekarang. Dia yang sekarang memang tidak punya sejarah buruk denganku. Baiklah, Kak Hao, wawancaranya selesai untuk hari ini. Ayo kita minum. Baiklah, ayo pergi. Chen Hao, ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku mohon bantu aku, kumohon. Bangun dulu. Halo, Ketua Huang. Kak Chen, besi dan baja bekas yang kita beli. Tebak berapa kita menjualnya? 2 juta jelas mungkin. Hari ini, aku akan menjadi cucu Chen Hao. Aku harus mendapatkan posisi manajemen ini. 2.500.000. Kamu benar-benar jenius. Jika terus seperti ini, kita berdua akan cepat jadi kaya. Ketua Huang, kami hanya beruntung. Kalau kami hanya menjual besi dan baja bekas, sebenarnya kami tidak akan menghasilkan banyak. Ya. Sekarang setelah kita melihatnya, toko-toko rantai campuran buah kita harus dibangun. Lokasi untuk toko campuran buah sudah kutemukan. Kami juga sudah merekrut sebagian besar orang. 20 toko cabang kami akan segera bisa dibuka. Baiklah, tunggu kabarku. Berapa biaya perawatan Bibi? Anggap saja ini uang muka dari perusahaan. Kamu akan resmi mulai bekerja besok. Terima kasih, terima kasih. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengelola toko-toko rantai kita dengan baik. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Tuan Muda Shang, Chen Hao dan Huangga itu, mereka membeli setumpuk tembaga dan besi bekas, dan ternyata menjualnya dengan harga bagus. Bukankah itu aneh? Jadi bos pabrik baja itu membiarkan dirinya ditipu. Beritahu dia berita ini. Aku yakin dia akan mengurus Chen Hao dengan baik. Sebelumnya, kamu bilang akan mencapai laba bersih.
1 juta dalam 3 bulan. Aku tidak begitu percaya. Sekarang sepertinya 2 juta mungkin. Sudah kurang dari 2 bulan, dan sudah mendekati 1 juta. Ketua Huang. Orang pertama yang makan kepiting, pasti akan menghasilkan uang. Selanjutnya, kita perlu merekrut waralaba. Menyatukan rantai pasokan dan melakukan logistik. Tidak hanya bisa mengumpulkan biaya dari waralaba, tapi kita juga bisa mendapat keuntungan jangka panjang. Aku akan bersulang dengan teh sebagai ganti anggur. Aku benar-benar terkesan padamu. Mulai sekarang, mengenai urusan bisnis kita, aku akan mendengarkan pengaturanmu. Ketua Huang, Anda terlalu baik. Kalian berdua tampaknya cukup santai. Ketua Huang, Kakak Hao. Bajingan ini tidak tahu malu. Dia meminta 2 juta begitu saja. Direktur Neil. Kami menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli barang Anda. Transaksi sudah selesai sejak lama. Apa maksudmu dengan ini? Jangan pura-pura bodoh denganku. Semua suku cadang yang kamu jual milikku. Bagaimana jika aku The tidak film was memberikannya padamu translated apa yang bisa and kamu lakukan? narrated by M Media. Mencari masalah. Kamu salah memilih target, kan? Jika kamu tidak memberikannya padaku, kamu bisa lupakan berbisnis lagi. Saudara-saudara, hancurkan untukku. Direktur Neil. Kemari. Direktur Neil, mari kita bicara. Dengan iki Anda. Tidak mungkin Anda tiba-tiba menemukan masalah pada suku cadang. Bicara. Siapa yang menghasutmu? Tidak ada yang menghasutku. Ini seharusnya milikku sejak awal. Kamu bilang kamu juga sudah tua. Tapi kamu hidup sia-sia. Gugat saja kami di pengadilan soal ini. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan 1 sen pun. Kamu dijadikan pian. Direktur Neil, membuat masalah di tempat kami di sini. Kalau tidak mau masuk, katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kalau begitu bicara. Dia tidak memberi nama saat menghubungi saya. Belakangan saya tahu namanya Hanyang. Hanyang. Bajingan itu. Saya tahu membiarkannya pergi hanya dengan memecatnya saat itu. Terlalu mudah baginya. Dia menyimpan dendam dan membalas. Alasan itu masuk akal juga. Tapi apakah dia benar-benar dalang di balik layar? Ayo cari orangnya dulu sebelum bicara apapun. Serahkan ini padaku. Saya bisa menemukan bajingan itu. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kenapa kamu merasa bersalah? Apa kamu melakukan kesalahan? Kenapa saya harus merasa bersalah? Saya bukan karyawan perusahaanmu lagi. Apa kamu ingat tentang apa itu sekarang? Kamu mengirim Direktur Neil untuk membuat masalah. Mencoba mencuri bisnisku. Saya tidak kenal Direktur Neil manapun. Hasutan jahat. Mencari gara-gara dan memancing keributan. Kamu bisa jadi orang baik, tapi kamu bersikeras masuk selama beberapa hari. Kalau begitu biarlah sesuai keinginanmu. Bicara pasti ada seseorang di belakangmu yang menghasutmu. Katakan padaku, mungkin aku akan melepaskanmu? Tidak ada yang menghasutku. Aku membencimu. Dan aku lebih membenci sampah Chen. Manusia mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Agar mereka melakukan ini, pasti ada godaan keuntungan yang lebih besar. Kakak Chen, apa kau mengatakan ini karena kau menemukan sesuatu? Ya, aku tahu keluarga Shang pasti akan membalas. Oleh karena itu, aku belum mengendurkan kewaspadaanku terhadap keluarga mereka. Kau curiga keluarga Shang yang melakukannya? Aku juga menyelidiki masalah ini. Aku juga harus berterima kasih pada Yan Fei. Dia menggunakan beberapa koneksinya dan menemukan beberapa catatan transaksi internal. Para manajer menengah yang mengundurkan diri dan membuat masalah itu, semuanya menerima sejumlah uang. Menelusuri kembali ke sumbernya, kami menemukan 1 orang. Qianyi. Itu dia. Dulu, aku membiarkannya lolos. Aku tidak menuntut pertanggungjawabannya. Sekarang dia malah berbalik dan berurusan denganku. Bajingan pengkhianat ini. Seharusnya aku memukulinya sampai mati dengan tongkat waktu itu. Mengenai masalah ini, dia tidak mungkin melakukannya sendirian.
Tentu saja, ada orang dari keluarga Sang yang mendukungnya. Maka hal-hal yang dia lakukan sekarang tidak bisa dilacak kembali ke keluarga Xiang. Paman Huang, jika kau percaya padaku, serahkan masalah ini padaku. Baiklah. Ketua Qian, lama tidak bertemu. Tertarik untuk mengobrol. Tidak memeriksa almanak sebelum keluar hari ini. Bertemu dengan pembawa sial sepertimu. Mengobrol denganku. Apa kau pantas juga? Jangan lupa. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Huang sekarang. Mereka tidak bisa mengendalikan saya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Apa kau pikir kau bisa pergi hari ini? Ketua Qian. Pertama, dengarkan ini. Ketua Han, masa depan apa yang kau miliki di keluarga Huang? Ambil 1 juta ini. Dan setelah keluarga Xiang mengakuisisi keluarga Huang, kau akan langsung mendapatkan 500.000 lagi. Berapa lama saya harus menunggu? Paling lama 3 bulan, keluarga Huang pasti akan tersingkir. Jadi kenapa saya mengundurkan diri dari mereka? Apakah itu ilegal? Apa kau pikir kita hanya punya sedikit informasi ini? Mencuri rahasia bisnis, menggunakan cara ilegal untuk menekan lawan. Hanya hal-hal yang sudah kau lakukan, sudah cukup untuk membuatmu dipenjara 10 tahun. Berhenti bersikap misterius, saya masih tidak percaya. Baiklah, karena Ketua Qian tidak percaya. Kalau begitu lupakan saja. Kami akan pergi. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah tuanmu akan melindungimu. Apa yang kau inginkan? Ketua Qian ingin mengobrol sekarang. Kalau begitu mari kita cari tempat untuk bicara. Tidak tahu berterima kasih. Ayahku melepaskanmu. Dan kau berani menggigit balik. Keluarga Huangmu yang pertama kali menzalimi saya. Merusak karir saya. Kau. Ketua Huang, mari kita bicara baik-baik, tidak perlu kekerasan. Ketua Huang. Nanti, kita berdua akan bermain polisi baik. Satu orang bermain polisi jahat. Baru kita bisa menakut-nakuti Qianyi. Membuatnya patuh melakukan sesuatu untuk kita. Tepat sekali. Untuk menghadapi orang seperti dia, kau harus menggunakan cara halus dan kasar. Kau sebaiknya sedikit bekerja sama. Kalau tidak, saya bisa memasukkanmu kapan saja. Ketua Qian. Ketua Huang kita memang punya temperamen yang agak besar. Tapi aku percaya, kau seharusnya sudah mengerti apa maksud kami. Apa kau perlu aku jelaskan lagi secara rinci padamu? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kau harus menjamin. Setelah mengalahkan keluarga Xiang, kau tidak akan menuntut saya lagi. Jangan khawatir tentang itu. Kami sama sekali tidak akan memperlakukan dengan buruk mitra kami sendiri. Tentu saja. Ini tergantung pada performamu sendiri. Baiklah, saya mengerti. Ketua Huan, kenapa aku merasa orang ini Qianyi? Sepertinya agak tidak bisa diandalkan. Bisakah kita benar-benar mempercayainya? Menaruh semua taruhan kita pada satu orang. Jelas tidak baik. Ketua Huang. Apakah Paman Huang ingin mengakuisisi sebidang tanah baru-baru ini untuk usaha catering? Ya, pesaing utama masih keluarga Xiang. Biarkan Paman Huang menyerah. Kentang panas. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah titik balik keluarga Huang di mana mereka mulai menurun. Proyek ini adalah proyek besar bagi keluarga Huang dalam beberapa tahun terakhir. Tidak mudah menyuruh mereka menyerah. Ketua Huang. Pernahkah kau mendengar tentang e-commerce? Tidak terlalu familiar dengan e-commerce. Paman Huang bergerak di bisnis catering. Kita bisa membawa bisnis catering online. Orang memesan online. Kita bertanggung jawab untuk pengiriman offline. Kedengarannya bagus. Lanjutkan. Dan platform ini tidak hanya mencakup merek catering keluarga Huang. Ini bisa mencakup banyak merek lain. Platform mengambil komisi, semua orang mencapai kerja sama win-win. Saya pikir ini cukup bagus. Aku sarankan, bisnis catering kita sebaiknya ada di platform terpisah. Ini adalah tren masa depan. Saya akan bicara dengan The film ayah was saya. Kita sebaiknya tetap translated membuat and proposal narrated terlebih by dahulu. Media. Kalau tidak, meskipun Paman Huang setuju, para direktur itu mungkin tidak setuju. Ya, Ketua Huang. Juga, kerahasiaan masalah ini harus dilakukan dengan baik. Seminggu kemudian. Mengenai Chen Hao. Proyek e-commerce catering. Pemungutan suara dimulai sekarang. Yang setuju, silakan angkat tangan. Wei, tidak akan lama lagi.
sampai kau menjadi istri orang terkaya. Sangat bagus, disahkan dengan suara bulat. Selanjutnya, kita akan menandatangani kontrak dan memulai persiapan proyek. Yanfei, Fangan, kalian berdua juga lihat. Jika tidak ada masalah, tanda tangani. Aku hanya seorang manajer. Tidak pantas bagiku untuk mengambil sahammu. Kau harus mengambilnya kembali. Kak Hao, saya hanya mengikutimu dan melakukan pekerjaan kecil. Yanfei, semua orang bisa melihat kemampuanmu. Setelah kau tanda tangan, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Dan kau, Fangan, kau adalah saudaraku. Berhenti bicara omong kosong, tanda tangani. Cepat tanda tangan. Chen Hao adalah pemegang saham utama. Jika kau tidak tanda tangan, bagaimana kau bisa bekerja tanpa khawatir? Selamat datang. Kalian anak muda pergilah bersenang-senang. Saya tidak ikut kali ini. Paman Huang, apakah kau masih akan pergi ke Lelan untuk sebidang tanah itu? Pergi. Tentu saja saya pergi. Dan saya akan pergi dengan cara yang mencolok. Jika kita tidak membuat Xiang Anghuo rugi besar, kita akan membiarkannya lolos terlalu mudah. Pikiran yang hebat berpikir sama. Ayah, ku dengar grup mengakuisisi sebidang tanah. Jika kita berhasil dengan ini, mengakuisisi grup Huangshi akan semudah membalik telapak tangan, Kak. Saya juga tidak menyangka orang tua itu Huang Yuanqiang benar-benar bisa menyerah. Namun, dana yang kita habiskan untuk proyek ini jauh melebihi perkiraan. Jadi selanjutnya, proyek ini sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir, Ayah. Keluarga Huang sudah kehilangan kekuasaan. Siapa yang berani membuat masalah untuk kita di masa depan? Kau awasi dia. Chen Hao itu. Saya selalu merasa anak ini agak aneh. Sebelumnya, aku tidak punya waktu. Sekarang aku akan bersenang-senang mengganggunya. Bukankah dia suka berpura-pura menjadi pria yang murni dan baik? Aku akan membuatnya kehilangan keluarganya. Tuan Muda Xiang, saya akan digaji besok. Setelah saya digaji, saya akan langsung mengirimkannya kepadamu. Sialan, dasar sampah. Dengan sedikit yang kamu hasilkan dalam sehari, kapan kamu bisa membayarku kembali? Tuan Muda Xiang, tolong. Tuan Muda Xiang, tolong tunjukkan jalan keluar. Saya akan melakukan apapun yang kau inginkan. Saya bisa bekerja seperti lembu atau kuda untukmu setelah ini selesai. Benarkah, Tuan Muda Xiang? Tolong beri saya kesempatan. Tuan Muda Xiang, aku memberimu tugas sekarang. Jika kamu berhasil, sisa pinjaman akan dihapuskan sepenuhnya. Ini metode ini untuk campuran buah kita. Aku baru saja memikirkan satu yang terkait dengan milikku. Chen Hao, kau sampan. Kenapa kau bisa hidup enak? Lihat, rencana ini, kan? Itu dari beberapa waktu lalu. Sebuah rencana yang sangat relevan dengan kita. Ini yang ini. Benar, ini bisa sepenuhnya diterapkan pada campuran buah kita. Ini yang aku mau. Benar, baiklah. Kalau begitu setelah aku kembali hari ini, aku akan mengikuti ini. Ada apa? Bukan apa-apa. Lanjutkan bicaramu. Baiklah, Kakak, kamu tidak bekerja dengan benar untuk mencari uang. Kenapa kamu lari ke sini padaku? kakak, lihat ini. Apa ini? Kakak iparku sekarang sedang menemui wanita lain di belakangmu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Lihat baik-baik. Lihat, Kamu diam-diam memotret kakak The film iparmu. was translated Siapa yang menyuruhmu and melakukan ini? narrated by tidak ada yang Media. menyuruh saya melakukan ini. Saya kebetulan melihatnya. Lihat, mereka sedang bicara dan tertawa. Sekilas saja kau bisa tahu mereka berselingkuh. Ini kakak iparmu, seorang manajer proyek dari perusahaan mitra. Jangan bicara omong kosong. Aku beritahu ya, kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku akan beritahu kakak iparmu. Mereka tidak sedang bicara dan tertawa. Kamu masih bicara. Saya hanya mengkhawatirkanmu. Aku akan memukulmu. Kamu masih bicara. Tidak, kakak. Suamiku. Pulanglah untuk makan malam nanti. Aku membuat masakan kesukaanmu. Makan lebih banyak? Kamu suka makan ini. Masakan istriku masih yang terbaik. Jauh lebih enak daripada koki-koki di luar itu. Kamu pandai bicara. Wei Wei. Tentang villa kita. Sudah direnovasi.
Kita akan pindah bulan depan. Baru saja direnovasi, tidak perlu buru-buru pindah, kan? Kurasa tinggal di sini juga cukup bagus. Juga nyaman bagiku untuk menjemput dan mengantar Xiaomei setiap hari. Baiklah. Yanfi belum punya pasangan, kan? Standarnya tinggi. Bahkan Paman Huang memperkenalkan seseorang padanya. Tapi dia tidak tertarik. Mungkinkah dia menyukaimu? Wei Wei, biar ku beritahu sesuatu. Aku bersumpah, oke. Yanfi dan aku jelas tidak punya hubungan romantis semacam itu. Aku tahu, kamu pasti tidak akan melakukan apapun untuk menyalahkanku. Wei Wei, kenapa kamu tiba-tiba membahas Yanfei hari ini? Apakah karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan belum cukup memperhatikannya? Tuan Muda Shang, saya menunjukkan foto-foto itu kepada kakak saya. Tapi kakak saya tidak percaya. Ini sesuatu yang harus kupikirkan. Lalu untuk apa aku membutuhkanmu, si tidak berguna ini? Tuan Muda Shang, lihat apakah kau bisa menciptakan semacam kesempatan untuk saya. Foto-foto yang biasanya diambil tidak memiliki bukti substansial. Kakak saya pasti tidak akan percaya. Aku akan mengatur orangnya untukmu. Tunggu pesanku kapan saja. Saya senang hari ini. Ketua Chen, Nona Yan, kita tidak akan pulang sampai mabuk malam ini. Mari, Ketua Chen. Saya akan menuangkan untukmu di sini. Sungguh, aku benar-benar tidak bisa. Jangan sungkan. Tolong jangan sungkan. Nona Yang. Jumlah alkohol sebanyak ini seharusnya bukan masalah bagimu. Apakah kamu senang malam ini? Baiklah. Jangan khawatir tentang itu. Akomodasi sudah diatur. Tidak perlu menyetir mobil juga. Kita bisa sampai di sini hari ini. Toleransi alkohol kita memang buruk. Kamu lain hari. Aku. Tidak ini. Tolong jangan minum. Ketua Lu. Aku senang. Ketua Chen. Nona Yang. Seseorang. Bantu Ketua Chen dan Nona Yan ke kamar mereka. Mereka minum terlalu banyak. Ya. Tuan Muda Shang. Masalahnya sudah beres. Kamar 504. Bagus sekali, Ketua Lu. Proyek pembangunan pusat perbelanjaan keluarga Shang dipercayakan kepadamu. Terima kasih, Tuan Muda Shang. Mengerti. Terima kasih, Tuan Muda Shang. Kakak, ini aku. Ada apa? Kakak iparku dan jalang kecil itu Yanfei. Benar-benar selingkuh. Apa? Pergi. Kakak. Lihat. Pasangan anjing tak tahu malu. Chen Hao. Yanfei, apa yang kamu lakukan? The Wei, film was translated Aku and terlalu narrated banyak by minum. M. Apa Media. kamu menganggapku bodoh? Keadaannya sudah seperti ini. Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Ketua Lu. Aku sedang minum bersama Ketua Lu. Ketua Lu. Cepat kemari. Ketua Lu, jelaskan dengan cepat. Apa yang terjadi dengan kalian? Tadi malam, bukankah aku mengirim kalian berdua ke kamar yang berbeda? Bagaimana kalian berdua bisa berakhir di ranjang yang sama? Cukup. Faktanya ada di depan mata kita. Chen Hao. Saat kamu sadar, kita akan bercerai. Wei. Kaulah yang berselingkuh dalam pernikahan. Kaulah yang mengkhianati kakakku. Aku beritahu ya. Aset perceraian harus jatuh ke tangan kakakku. Tidak kurang 1 sen pun. Wei. Ketua Shen, ini salahku. Kamu. Kalian pikirkanlah. Mari kita lihat bagaimana kita menangani ini selanjutnya. Kamu mencelakaiku dan masih mau pergi. Bagaimana aku merugikanmu? Aku bahkan tidak tahu tentang ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Aku rasa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Bunuh aku. Aku juga tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa bersama. Chen Hao, lepaskan.
Apa hubungannya denganku lepaskan? Ketua Chen, melakukan ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ini juga akan mendatangkan masalah bagimu. Ada pengawasan di koridor. Ayo periksa pengawasannya, lepaskan. Benar, ada pengawasan di koridor. Kita bisa periksa pengawasannya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf. Chen Hao, mereka bilang. Pengawasan di koridor sudah rusak selama seminggu. Kita tidak bisa menemukan apapun sekarang. Seseorang sengaja ingin menjebak kita. Selain keluarga Xiang, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Kalau begitu, aku akan pergi menjelaskan dengan jelas kepada kakak ipar sekarang. Aku tidak bisa membiarkannya terus salah paham. Kamu tidak perlu pergi. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan kau terseret ke dalamnya. Istirahatlah yang cukup. Chen Hao, jika tidak ada kakak Wei Wei, apakah kau akan memilihku? Mohon maafkan keegoisanku. Aku tahu seharusnya aku tidak jatuh cinta padamu. Tapi, aku tidak bisa membohongi hatiku sendiri. Wei Wei, ada apa? Putriku yang malang. Chen Hao, bajingan itu jangan khawatir. Kami pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Ceraikan dia dan buat dia kehilangan segalanya. Ibu, aku sangat lelah sekarang. Mari kita bicarakan hal lain besok. Baiklah. Kalau begitu cepat istirahat. Serahkan urusan lainnya pada kami. Ibu ayah. Ini dari Tuan Muda Zhang, seorang pengacara terkenal yang menangani kasus perceraian, tertangkap basah, dengan saksi dan bukti fisik. Kali ini, dia tidak bisa kabur. Kalau begitu, Chen Hao adalah pihak yang bersalah. Jika Wei Wei menceraikannya, akankah Wei Wei mendapatkan sedikit lebih banyak harta keluarga? Tentu saja. Cerai. Harus cerai. Mutlak harus cerai. Jika masalah ini benar-benar terkait dengan keluarga Xiang, maka kemungkinan besar pengacara akan datang besok. Media berita itu akan mengekspos skandal saya. Langsung mempengaruhi merek dan proyek kita. The film was Menyebabkan dampak translated negatif yang and signifikan. narrated by M Media. Tidak perlu khawatir soal media. Aku mungkin bisa menekannya jika aku menelepon beberapa orang. Ketua Huang, jangan ditekan, biarkan saja seperti apa adanya. Bukankah mereka hanya ingin membesar-besarkan masalah? Kalau begitu biarkan mereka datang pada kita. Semakin besar masalah ini, semakin baik. Yang nyata tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Apakah ada kemajuan dengan Kianye? Fangan, kamu beritahu kami. Begini, Ketua Huang, berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, sudah cukup untuk membuat grup Xiang Angwo dan beberapa direktur itu masuk dan menghabiskan beberapa tahun. Orang-orang ini benar-benar berani, tapi informasi yang diberikan oleh Kianye masih perlu dikonfirmasi berulang kali. Kita sama sekali tidak boleh membuat tuduhan palsu. Kalau tidak, mereka pasti akan melakukan serangan balik. Adapun informasi yang saya sebutkan di atas sudah dikonfirmasi. Jika Anda memberi saya sedikit lebih banyak waktu, saya bisa mengumpulkan lebih banyak bukti kejahatan mereka. Jika besok tidak ada laporan media, dan tidak ada pengacara, maka masalah ini mungkin hanya ulah pribadi keluarga Xiao. Kalau begitu kita akan bernegosiasi dengan keluarga Xiang nanti. Belum terlambat untuk menyelidiki semuanya nanti. Baiklah. Kakak Chen, Anda tidak pernah melawan pertempuran yang tidak Anda yakini. Aku sudah memperingatkan mereka. Jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Xiang mereka dihapus dari daftar. Tuan Chen Hao, benarkah begitu? Halo, saya adalah pengacara Nona Xiao Wei Wei. Ini kartu nama saya. Mengenai perselingkuhan Anda dalam pernikahan, Nona Xiao Wei Wei telah mengajukan gugatan cerai. Berapa banyak yang diberikan keluarga Xiang padamu? Bagaimana kalau aku tawarkan 2 kali lipat? Tunggu apa yang terjadi selanjutnya untuk menjadi pengacara pembela Sang Angwo. Tuan Chen, Anda mengkhianati istri Anda dan berselingkuh dengan seorang rekan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Tuan Chen, dikatakan bahwa Anda berulang kali menggunakan cara ilegal untuk mencuri informasi kebijakan internal. Bolehkah saya bertanya apakah ini benar? Sesuatu yang sama sekali tidak berdasar. Apa yang kamu ingin aku katakan? Namun, ada berita besar yang akan segera datang, yang bisa kuberikan padamu. Brooke Xiang, seseorang akan segera diundang untuk minum teh. Fangan.
Serahkan bukti ke polisi. Semuanya, cepat siapkan laporan kalian. Jika orang lain mendapatkan berita pertama, sungguh kerugian. Hari ini adalah hari yang baik. Kita harus merayakannya dengan layak. Ya, kita harus merayakannya dengan layak. Mengetahui Anda suka bersenang-senang, kapal pesiar malam ini. Semuanya sudah dipesan. Terima kasih, Ayah. Ketua, seseorang melaporkan, mengatakan Zhang Group kami terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal dan pelanggaran. Polisi membutuhkan Anda dan beberapa direktur untuk membantu penyelidikan. Siapa Zhang Angguo? Ikutlah dengan kami. Kakak Hao, masalahnya sudah beres. Zhang Angguo dan direktur-direktur ilegal itu, semuanya sudah ditangkap. Baiklah, aku mengerti. Pergi ke keluarga Xiao untuk menjemput istriku dan pulang. Xiaoxi, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika kamu menutup pintu sekarang, detik berikutnya aku akan menelepon polisi dan mengirimmu masuk. Aku tidak melanggar hukum. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kamu. Apakah tuduhan palsu termasuk melanggar hukum? Apakah pemerasan termasuk? Ibu. Jika kamu berani mengirim Jiaoxi ke penjara, aku akan melompat dari lantai atas sekarang juga. Menantu yang baik. Kita punya beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Mulai sekarang, kita masih keluarga. Di mana Wei Wei? Wei Wei. Aku benar-benar dijebak. Kamu dengarkan ini dulu. Nona Wei Wei. Ketua Chen dan Ketua Yan tidak bersalah. Akulah yang membuat mereka mabuk hari itu dan menyuruh orang menempatkan mereka di ranjang yang sama. Baiklah. Tidak perlu mendengarkan ini lagi. Mari kita pulang. Rumah. Zhang Angguo ditangkap. Skandal yang dilakukan keluarga mereka. Semuanya sudah terungkap. Keluarga Xiang benar-benar tamat. The film was translated and narrated Kalau by begitu, M Media. bukankah kita harus minum? Sang Fei Shou kabur. Saat ini polisi belum menangkapnya. Semuanya hati-hati seperti biasa. Tidak apa-apa, Kakak Hao. Jika dia berani muncul, saya jamin akan memukulnya sampai orang tuanya sendiri pun tidak akan mengenalinya. Halo, siapa ini? Aku beri kamu waktu setengah jam. Cepat kemari sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menyeret Xiao Wei Wei untuk mati bersamaku. Sang Fei Shou, tenang. Penculikan. Apakah kamu tahu artinya ini? Keluarga Xiang hancur, dan aku juga hancur. Chen Hao, kamu yang menyebabkan semua ini. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Kamu biarkan Wei Wei pergi. Aku akan datang dan menjadi sanderamu, oke? Jangan mendekat. Sang Fei Shou gila. Dia ingin mati bersamamu. Aku gila. Aku hanya ingin mati bersamamu. Apa kamu berani kemari? Tidak, tidak. Chen Hao, Kalian berdiri diam di tempat. Kamu kemari pelan-pelan. Baiklah. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Chen Hao, jangan. Yan Fei.